Xuan Kongzi tanpa sadar tersenyum saat dia melihat ke atas kotak yang mendidih. Suasananya adalah sesuatu yang hanya ada selama pertemuan pil bahkan jika dibandingkan dengan acara lain di seluruh benua. Semua pesaing, silakan ambil tempat Anda. Kompetisi final tidak dibatasi oleh aturan apapun. Kalian semua harus mengerahkan upaya penuh untuk menyempurnakan pil obat yang paling baik kalian kembangkan. Darah dari banyak pesaing di arena berangsur-angsur mendidih ketika mereka mendengar suara tua Xuan Kongzi bergema di langit. Semua orang saling memandang sebelum ledakan keras terdengar. Orang bisa melihat banyak sosok tiba-tiba bergegas ke arena. Sosok-sosok bergegas ke segala arah pada saat itu. Bahkan sinar matahari yang tersebar sedikit terhalang oleh mereka. Ada banyak platform batu di langit. Tidak masalah bagi mereka untuk menahan semua pesaing yang tersisa. Meski para kompetitor sudah menjalani 2 babak penyisihan, di mana hampir 90% sudah tersingkir, jumlah sisanya masih cukup besar. Lebih dari 1.000 orang mengangkat kuali mereka bersama. Pemandangan ini akan menjadi spektakuler. Xiao Yan juga bercampur dalam sosok manusia yang datang ke segala arah. Dia tidak terburu-buru memilih platform batunya sendiri. Sebaliknya, dia membiarkan banyak sosok bergegas ke atas panggung batu. Beberapa pesaing bahkan akhirnya memperebutkan beberapa platform batu. Xiao Yan tetap di udara. Hanya setelah sebagian besar orang memilih platform mereka, dia melangkah di udara dan perlahan-lahan mendarat di platform batu yang lebih dekat ke tepi. Seseorang harus benar-benar fokus saat memurnikan pil obat. Hampir setiap titik di tengah sudah ditempati. Jika seseorang akhirnya diganggu saat memurnikan pil, akan sangat terlambat untuk menangis. Ukuran platform batu tempat Xiao Yan mendarat tidak besar. Ukurannya hanya 2-3 kaki. Namun, itu cukup besar untuk menampung seseorang. Dia menyilangkan kaki dan duduk setelah menemukan tempatnya. Setelah itu, matanya menyapu ke segala arah. Mereka menyapu Cao Ying, Dan Shen, dan Song Qing. Mereka bertiga agak jauh. Namun, mereka tidak merebut platform batu tengah yang tampaknya memiliki atmosfer megah. Sebaliknya, mereka telah menemukan panggung batu yang tenang di dekat tepinya. Mata Xiao Yan menyapu ketiganya sebelum tiba-tiba berhenti di platform batu mengambang yang tidak jauh dari ketiganya. Sosok manusia hitam sedang duduk di sana dengan mata tertutup, memulihkan diri. Orang ini, dia menyembunyikan aura aslinya lagi. Xiao Yan menatap sosok hitam itu. Alisnya sedikit mengernyit. Saat ini, Mugu Tua tidak lagi memiliki kekuatan yang dia tunjukkan di alam pil. Auranya telah menjadi sangat normal dan tidak terlihat dari aura pesaing biasa. Namun, setelah kejadian itu, kelompok Xiao Yan sadar bahwa orang tua ini pasti musuh yang sangat merepotkan. Old Mugu ini juga seorang alkemis tingkat 8. Level semacam ini kemungkinan adalah salah satu yang sangat sedikit orang di antara para pesaing ini yang dapat melampaui. Meskipun saya hanya perlu masuk 10 besar untuk mendapatkan kesempatan untuk menaklukkan api 3000 pembakaran, orang tua ini sangat tidak percaya. Dia tidak akan membiarkan orang lain menyentuh api 3000 yang terbakar di hadapannya. Selain itu, dia juga anggota Hall of Souls. Jika dia mendapatkan tempat juara dari pertemuan pil di Pil Tower kemungkinan akan terlihat buruk ketika topik tersebut diangkat di masa depan. Karena itu, orang tua ini pasti akan memilih untuk menjadi juara jika ada kesempatan. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi bijaksana. Meskipun dia bisa dianggap telah maju ke tingkat ke-8 dalam alam pil, dia baru saja memasukinya. Pasti akan ada celah antara dia dan iblis tua seperti Mugu Tua. Bagaimanapun, orang tua ini adalah ahli dari generasi yang sama dengan Yao Lao. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Meski begini, Xiao Yan tidak punya solusi. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Xiao Yan adalah mengerahkan semua usahanya dan mencobanya. Bagaimanapun, dia mengadopsi pemikiran untuk mendapatkan api 3000 pembakaran. Jika orang tua ini ingin menghalangi, dia hanya bisa memberinya tendangan keras. Kekacauan di langit berangsur-angsur berhenti sementara pikiran ini berlama-lama di dalam hati Xiao Yan. Semua pesaing telah menemukan platform batu mereka sendiri dan mulai mengatur barang-barang mereka dalam persiapan pil pemurnian. Bang!
Mata Xuan Kongzi perlahan menyapu platform batu di udara. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan bel dengan jelas berdentang lama di atas arena kompetisi. Ini adalah waktunya. Semuanya, tolong angkat kuali Anda dan perbaiki pil Anda. Bang! Bang! Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika suasana langsung memadat. Segera setelah itu, kuali obat keluar dari segala arah. Mereka akhirnya mendarat di tanah. Dering suara metalik bergema terus-menerus di langit. Beberapa keributan rendah bergema di atas alun-alun saat semua orang melihat ke arah kuali obat yang padat. Ini mungkin pertama kalinya mereka melihat begitu banyak kuali obat bermutu tinggi muncul pada saat yang sama. Setelah sebagian besar alkemis memanggil kuali obat mereka, beberapa suara mendesis mulai bergema di langit. Segera, banyak api naik. Melihat dari kejauhan, itu tampak seolah-olah itu adalah kembang api, menyebabkan seluruh langit terlihat sangat cemerlang. Xiao Yan diam-diam duduk bersila di atas platform batu. Dia tidak terburu-buru untuk memperbaiki pil obat. Sebaliknya, matanya sedikit tertutup saat dia mengatur pikiran di dalam pikirannya. Pil obat yang dia rencanakan untuk disempurnakan selama pengumpulan pil ini secara alami adalah pil penggabungan darah tumbuh tulang, yang telah dia siapkan bahan obatnya. Pil obat ini berada di puncak tingkat ketujuh. Jika seseorang dengan lancar menyempurnakannya, itu bahkan bisa maju ke tingkat ke-8. Itu juga bisa dianggap sebagai pil obat tingkat tinggi. Jika dia bisa memperbaikinya, dia harus bisa mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan semua ahli. Cao Ying juga tidak langsung bertindak. Sementara Xiao Yan menutup matanya dan tenggelam dalam pikirannya, dia telah menutup matanya dan memulihkan diri untuk beberapa saat sebelum perlahan-lahan memanggil kuali obatnya. Cao Ying memanggil kuali obatnya di depan semua orang sebelum menjentikkan jarinya. Sekelompok api merah yang menusuk mata perlahan naik dari telapak tangannya. Nyala api adalah warna merah cerah yang sangat menarik perhatian. Bahkan tampak sedikit lebih padat dari darah segar. Sementara nyala api naik, samar-samar terlihat sosok kecil melompat di dalamnya seperti roh api. Kelompok api merah yang tidak biasa ini baru saja muncul ketika api di dalam kuali alkemis sekitarnya sedikit berfluktuasi. Orang-orang yang terkejut ini segera memfokuskan pikiran mereka untuk mengontrol wajah mereka. Setelah itu, mereka melemparkan tatapan kaget ke Cao Ying. Ini adalah api iblis darah? Riak yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian Xiao Yan. Dia memalingkan matanya sebelum menghentikannya di api berwarna merah darah segar di telapak tangan Cao Ying. Dia sedikit terkejut saat kejutan melintas di matanya. Xiao Yan memiliki pemahaman tentang jenis api aneh yang dipanggil Cao Ying. Dia telah melihatnya di beberapa buku yang ditinggalkan Yao Lao. Yang disebut api iblis darah ini bukanlah api yang terbentuk secara alami. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah api buatan yang mirip dengan api transformasi kehidupan Xiao Yan. Namun, pembentukan api iblis darah ini sedikit unik karena benda ini tidak terbentuk dari api. Sebagai gantinya, dibutuhkan seseorang untuk mengumpulkan darah dari hampir 1000 afinitas api Magical Beast dan menggabungkan darah afinitas api bersama-sama. Akhirnya, itu akan menggunakan energi afinitas api di dalam darah untuk membentuk api. Api yang terbentuk ini akan menjadi api iblis darah. Tentu saja, nyala api ini terbagi antara yang kuat dan yang lemah. Faktor yang memisahkan yang kuat dan yang lemah ditentukan oleh kelengkapan sosok manusia mungil di dalam nyala api. Dari penampakan sosok manusia di dalam nyala api di tangan Cao Ying, jelas bahwa nyala api ini adalah api iblis darah yang sangat kuat. Kemungkinan bahkan lebih kuat dari api transformasi kehidupan Xiao Yan jika seseorang ingin membandingkannya. Kekuatan api iblis darah cukup besar. Namun, metode untuk membuatnya terlalu keras. Jika seseorang tidak memiliki dukungan kekayaan besar, seseorang pasti tidak akan dapat mengumpulkan darah dari hampir 1000 afinitas Magical Beast. Klan Cao itu sangat kaya. Mereka mampu menciptakan api iblis darah ini untuk Cao Ying. Xiao Yan mendesah pelan. Dengan api iblis darah ini, Cao Ying pasti akan menjadi seperti harimau dengan tambahan sayap.
peluangnya untuk berhasil memurnikan pil akan meningkat secara signifikan. Setelah Cao Ying, Song Qing dan Dan Chen di kejauhan memanggil api mereka sendiri. Api dari keduanya adalah api binatang. Meskipun api mereka tidak bisa dibandingkan dengan api iblis darah Cao Ying, mereka bisa menduduki peringkat teratas dari api binatang buas. Mereka juga bisa dianggap sebagai senjata ampuh dalam penyempurnaan pil. Mendesis. Mata Xiao Yan baru saja ditarik ketika gelombang panas yang tidak biasa, yang dia kenal, tiba-tiba dipancarkan. Dia mengangkat alisnya dan menoleh. Itu mungkin untuk melihat Old Mugu mengepalkan tinjunya. Api hati laut biru tua naik. Setelah itu berubah menjadi ular api yang menari-nari di sekitar tubuhnya. Bang! Beberapa ekspresi alkemis, yang paling dekat dengan Old Mugu, tiba-tiba berubah ketika api hati laut muncul karena mereka telah menemukan bahwa bagian dalam kuali obat mereka telah bergoyang kuat pada saat ini. Setelah itu, suara, ledakan, muncul dan bagian dalam kuali mereka meledak. Angin panas menyebabkan beberapa orang, yang tidak dapat bereaksi tepat waktu, jatuh dari platform batu mereka. Api surgawi? Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun segera melesat setelah melihat pemandangan ini. Banyak seruan bergema satu demi satu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat api surgawi dalam pertemuan pil. Old Mugu hanya mengangkat sudut mulutnya menjadi senyuman dingin ketika orang-orang malang itu terlibat. Api hati laut menari di sekitar tubuhnya. Itu tampak seperti seorang kaisar di antara puluhan ribu api, dan menerima pemujaan dari banyak api. Ular api yang diubah api hati laut menjadi berlama-lama di sekitar Old Mugu. Sepertinya itu bertingkah penuh kemenangan. Xiao Yan melirik dengan acuh tak acuh ke Old Mugu yang senyum dinginnya terlihat di sudut mulutnya. Seringai juga perlahan terangkat ke wajah Xiao Yan. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan nyala api berwarna giok tiba-tiba keluar. Itu berubah menjadi naga api dan mengeluarkan raungan aneh di api hati laut dari jarak yang sangat jauh. Bang! Api hati laut, yang tertinggal di sekitar Old Mugu, segera menjadi lamban di tengah raungan api teratai hati berkilau. Nyala api segera meluncur ke telapak tangan Old Mugu di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah melarikan diri untuk hidupnya. Keributan! Seluruh alun-alun sekali lagi memancarkan gelombang demi gelombang keributan saat mereka melihat pemandangan tiba-tiba yang muncul di langit. Banyak mata yang terkejut meluncur ke naga api hijau giok yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Api ini bahkan tidak takut pada api surgawi pihak lain. Jelas, nyala hijau giok ini juga harus menjadi semacam api surgawi. Selain itu, posisinya di peringkat api surgawi kemungkinan lebih tinggi daripada api biru tua dari Old Mugu. Api hijau giok yang menderu jelas menargetkan Old Mugu. Oleh karena itu, alkemis lainnya tidak terlalu merasa terganggu. Namun, mereka masih merasakan nyala api di dalam kuali obat mereka menjadi lebih ganas saat raungan terdengar. Ekspresi mereka segera berubah. Mereka cukup tidak berdaya di hadapan api surgawi, yang merupakan api terkuat dari semua api. Xuan Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi mengungkapkan ekspresi terkejut di mata mereka saat mereka melihat naga api hijau giok yang dipanggil Xiao Yan. Alis mereka bersatu beberapa saat kemudian saat mereka berbicara dengan agak tidak pasti. Jika saya telah menebak dengan benar, api surgawi dari orang berpakaian hitam seharusnya adalah api hati laut peringkat 15. Api surgawi hijau giok dari Xiao Yan seharusnya memiliki peringkat lebih tinggi dari api hati laut, tapi mengapa aku merasa tidak terbiasa dengan itu? Memang ada sesuatu yang kurang tepat. Meskipun ada warna di antara 15 api teratas yang mirip dengannya, masih mungkin untuk menemukan banyak perbedaan jika seseorang membandingkannya dengan cermat. Wanita cantik itu mengangguk sedikit dan menjawab dengan terkejut, mungkinkah anak kecil ini telah menemukan api surgawi yang baru? Alam yang tak berujung menyembunyikan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Item alami seperti api surgawi bahkan lebih misterius. Peringkat api surgawi mungkin memiliki otoritas yang besar, tetapi itu tidak berarti api surgawi dunia ini hanya terbatas pada apa yang diberi peringkat. Makanya, wanita cantik itu membuat dugaan ini. Saya tidak yakin. Namun, saya bisa mencium aroma api inti teratai hijau di dalam nyala api hijau giok,
Namun posisi api jantung teratai hijau sedikit di belakang api hati laut. Bagaimana mungkin itu bisa menyebabkan api hati laut itu takut? Penatua berkulit gelap itu mengungkapkan ekspresi pemikiran saat dia menjawab. Sepertinya anak kecil ini memiliki banyak rahasia. Pertemuan pil kali ini akan menjadi sangat menarik. Sudah bertahun-tahun sejak pertempuran antara api surgawi muncul. Xuan Kongzi tersenyum tipis, tapi dia tidak terlalu banyak menyelidiki masalah ini. Wanita cantik dan penatua berkulit gelap perlahan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. HMPH. Old Mugu melirik api biru tua yang telah menyusut kembali ke tangannya. Setelah itu, matanya menatap Xiao Yan yang jauh dengan cara yang padat. Dia mendengus dingin dan sekali lagi menarik pandangannya. Dia menjentikan jarinya dan nyala api berdiri di bagian dalam kuali obatnya. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk repot dengan Xiao Yan. Begitu dia menyelesaikan semua tugasnya, dia akan merawat orang yang penuh kebencian ini dengan baik. Xiao Yan samar-samar tersenyum setelah mencukur semangat Mugu tua. Dia akhirnya menarik matanya. Dengan lambaian tangannya, kuali 10.000 binatang yang berwarna merah terang muncul di depannya. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan naga api hijau giok itu bergegas turun dari langit. Akhirnya, ia memasuki kuali obat. Api yang ganas dengan cepat menyebabkan suhu kuali obat sedingin es naik. Setelah suhu di dalam kuali obat berangsur-angsur naik, tangan Xiao Yan menggosok udara dan banyak bahan obat segera terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Akhirnya, mereka tetap tergantung di sekitar panggung batunya. Sekilas, sepertinya ada ratusan. Tingkat komplikasi dalam penyempurnaan pil obat di tingkat pil sekering darah tumbuh tulang tidak terbayangkan. Jika seseorang yang kontrol spiritualnya gagal memenuhi kriteria mencobanya, kemungkinan besar dia akan sakit kepala hanya dengan melihat banyak ramuan obat. Hal yang membuat seseorang semakin sakit kepala adalah bahwa seseorang perlu menggunakan metode yang sangat akurat untuk memperbaikinya. Xiao Yan menjabat tangannya setelah mengeluarkan bahan-bahan ini. 3 kotak giok muncul sebelum dengan lembut mengambang di depannya. Bagian dalam kotak giok ini berisi 3 bahan obat utama yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil sekering darah tumbuh tulang. Ekspresi Xiao Yan menjadi serius setelah mempersiapkan segalanya. Pil sekering darah tumbuh tulang adalah pil obat tingkat tertinggi akan menjadi pil tingkat tertinggi yang pernah dia coba. Itu juga yang paling sulit. Jika seseorang ceroboh, akhir hidupnya kemungkinan besar akan sangat menyedihkan. Bagaimanapun, sesuatu seperti penyempurnaan pil seringkali akan menyebabkan seseorang jatuh dari surga ke neraka dalam sekejap. Metode penyempurnaan dari pil sekering darah tumbuh tulang diam-diam mengalir di sekitar pikiran Xiao Yan seperti air yang mengalir. Semua detail yang perlu dia perhatikan sedang diingat dengan kuat di hati Xiao Yan. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Matanya yang menyipit sedikit terbuka dan ketegasan melintasinya. Dengan lambaian lengan bajunya, beberapa bahan obat dipisahkan dari bagian besar dan dilemparkan ke dalam kuali obat satu demi satu. Setelah bahan obat memasuki kuali obat, mereka dengan cepat layu di bawah suhu yang mengerikan dari api teratai hati berkilau. Setelah itu, di bawah kendali spiritual Xiao Yan yang sangat kuat, beberapa bahan obat dimurnikan menjadi bubuk obat murni dalam waktu 10 menit. Mereka dibiarkan dengan lembut digantung di sudut kuali obat setelah pikiran melintas di benak Xiao Yan. Setelah menyempurnakan bagian pertama bubuk obat murni dengan kecepatan tercepat, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Tangannya terus melambai dan bahan obat mulai terus-menerus masuk ke dalam kuali obat. Namun, terlepas dari seberapa banyak dan berantakan bahan obat ini, mereka tidak dapat menyebabkan Xiao Yan merasa panik. Selain itu, hal baik tentang maju ke alkemis tingkat 8 akhirnya mulai terlihat. Xiao Yan jelas bisa merasakan nyala api akan segera berubah dengan pikirannya saat dia memperbaiki bahan obat. Setelah itu akan memurnikan bahan obat hingga kemurnian tertinggi. Hal yang menyebabkan Xiao Yan merasakan kejutan terbesar adalah bahwa ramuan obat yang telah dimurnikannya tampaknya telah dicampur secara samar dengan jejak aura spiritual yang sangat samar. Meskipun aura spiritual semacam ini sangat redup, itu masih bisa secara diam-diam tetapi secara signifikan meningkatkan bubuk obat yang dimurnikan. Seorang alkemis tingkat 8 memang luar biasa.
Xiaoyan tanpa sadar merasakan kegembiraan melintas di hatinya saat dia merasakan aura spiritual kecil. Aura spiritual kecil ini, yang tercampur, tidak boleh diremehkan. Pil obat yang akhirnya dimurnikan dengan menggunakan bubuk obat ini pasti akan memiliki kualitas yang lebih dari tingkat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pil obat serupa yang disempurnakan oleh alkemis tingkat 7. Xiaoyan dengan cepat memurnikan sepertiga dari bahan obat menjadi bubuk obat dan cairan obat dalam waktu setengah jam atau lebih. Ekspresi Xiaoyan masih sangat serius saat memurnikan banyak bahan obat ini. Dia dengan lembut menghembuskan nafas udara saat matanya beralih ke 3 kotak giok di depannya. Dia bisa menyia-nyiakan bahan obat lainnya sesuka hatinya. Namun, dia berusaha sebaik mungkin untuk berhati-hati ketika membicarakan ketiga bahan utama ini. Sebuah kotak giok terbang menjauh dengan jentikan jari Xiaoyan, memperlihatkan pohon anggur kering berwarna hijau giok. Kekuatan hidup yang kaya menyebar darinya. Benda ini adalah salah satu item kunci yang digunakan untuk menyempurnakan pil sekering darah tumbuh tulang, anggur hijau spiritual berusia 10.000 tahun. Xiaoyan ragu sejenak saat dia melihat pohon anggur yang kering ini. Dia melambaikan tangannya dan melemparkannya ke dalam kuali obatnya. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya untuk mengendalikan nyala api. Api membakar dengan ganas di dalam kuali obat. Rambatan spiritual hijau berusia 10.000 tahun yang tampaknya lemah itu tidak menunjukkan perubahan sedikit pun bahkan setelah mengalami suhu setinggi itu. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan dapat menemukan sedikit cahaya berpendar yang dipancarkan dari pohon anggur kering, mengisolasinya dari suhu tinggi. Semua makhluk cerdas di benua itu memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini tidak membuat Xiaoyan terkejut. Selama dia bertahan selama kebuntuan ini, cepat atau lambat dia akan dapat memurnikan anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Xiaoyan sedikit menutup matanya sambil mempertahankan apinya. Jika dia ingin memurnikan anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun ini, waktu yang dibutuhkan kemungkinan besar akan banyak. Tentu saja, semuanya memang seperti yang diharapkan Xiaoyan. Perbaikan ini berlangsung selama hampir setengah hari atau lebih. Baru setelah itu rambatan spiritual hijau berusia 10.000 tahun secara bertahap pecah. Tetesan cairan hijau giok telah menjadi sebagian terlihat di dalam celah-celah. Setelah permukaan rambatan spiritual hijau berusia 10.000 tahun telah rusak, segala sesuatu menjadi jauh lebih santai. Rambatan spiritual hijau berusia 10.000 tahun akhirnya berubah menjadi sekelompok cairan hijau zamrud setelah Xiaoyan menghabiskan 1 jam lagi. Itu tetap tertahan dalam nyala api seolah-olah memiliki kehidupan, perlahan-lahan bergoyang saat melakukannya. Xiaoyan menghela nafas lega ketika dia melihat cairan zamrud yang telah diubah oleh rambatan spiritual hijau berusia 10.000 tahun ini. Dia segera melambaikan tangannya dan banyak bubuk obat dan cairan obat yang tertahan di sudut kuali obat dengan cepat mengalir keluar. Mereka semua dilemparkan ke dalam cairan berwarna zamrud di bawah kendali wajah muram Xiaoyan. Langkah awal penggabungan ini dilakukan dengan cukup sempurna oleh Xiaoyan. Sekitar 1 jam atau lebih, sekelompok benda cair muncul di nyala hijau giok. Langkah perbaikan pertama telah berhasil. Bahkan Xiaoyan sendiri cukup terkejut saat ini. Namun, dia juga mengerti bahwa alasan dia bisa mencapai tahap ini sebagian besar karena jiwanya telah maju ke alam jiwa di alam pil. Di masa lalu, segala sesuatunya tidak akan semulus itu bahkan jika dia bisa berhasil. Xiaoyan beristirahat sebentar setelah menyelesaikan langkah pertama. Setelah itu, dia menempatkan semua perhatiannya pada perbaikan berikutnya yang bahkan lebih rumit. Banyak platform batu tergantung di langit. Semua pesaing di dalam platform batu itu saat ini mengendalikan api mereka dengan wajah muram saat mereka memperbaiki pil obat di dalam kuali obat mereka sendiri. Seluruh tempat itu sangat sunyi. Tak terhitung jumlah tatapan berkumpul pada orang-orang sibuk di langit ini. Mereka sedang menunggu kedatangan hari terakhir. Pertemuan pil akan mencapai klimaksnya pada saat itu. Juara pertemuan pil juga akan muncul pada hari itu. Meskipun penantiannya membosankan, semuanya berharga untuk momen paling menyenangkan dalam hidup mereka.